Perkenalkan, nama saya Mimit dari kelas M1 NIM 2310417871. Di sini saya akan menceritakan tentang apa yang saya dapat dari video manajemen strategi analisis lingkungan bisnis. Setelah menonton video ini, saya juga semakin paham bahwa dalam manajemen strategi, langkah pertama yang paling penting itu adalah analisis lingkungan bisnis. Jadi, sebelum perusahaan menentukan strategi atau mengambil keputusan besar, mereka harus memahami dulu kondisi yang ada di sekitar mereka. Di awal video ini dijelaskan bahwa lingkungan bisnis itu seperti peta yang harus dibaca sebelum kita berjalan. Jika kita tidak memahami lingkungan, kita bisa salah arah, salah strategi, bahkan bisa mengalami kerugian. Maka dari itu, analisis lingkungan ini menjadi dasar utama dalam menyusun strategi bisnis. Sini juga ada lagu. Yang pertama, pahami lingkungan dulu. Jangan ambil keputusan sebelum tahu keadaan. Lingkungan bisnis harus dipahami agar langkah tidak salah nanti. Kalau kita asal melangkah tanpa arah, bisa jatuh di tengah jalan karena tak punya perencanaan. Bisa jatuh di tengah jalan karena tak punya perencanaan. Faktor internal dan eksternalnya yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi, struktur organisasi, budaya kerja. Dalam lingkungan internal ini, perusahaan bisa mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Misalnya, jika perusahaan memiliki tim yang solid dan teknologi yang canggih, itu menjadi kekuatan. Tapi jika manajemen tidak teratur atau modal terbatas, itu menjadi kelemahan. Di sini ada lagu yang kedua, kekuatan dan kelemahan. Lihat dulu ke dalam diri, apa yang kurang, apa yang tinggi. Kalau kuat di dalam sana, bisa maju luar biasa. Kalau ada yang masih lemah, jangan biarkan begitu saja. Perbaiki sedikit demi sedikit agar usaha makin bagus. Di sini ada faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu faktor lingkungan eksternal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan mikro yang dekat dengan perusahaan seperti pelanggan, pemasok, pesaing. Yang kedua, lingkungan makro yang lebih luas seperti kondisi ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, dan hukum. Di sini ada lagu yang ketiga, Dunia di Luar Sana. Di luar sana
banyak cerita, ada peluang juga bahaya. Pesaing datang silih berganti, kita harus siap menghadapinya. Ekonomi dan teknologi bersatu, terus berubah setiap hari. Kalau kita tidak siap, bisa tertinggal sangat cepat. Video ini juga menekankan pentingnya menggabungkan analisis internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Dengan SWOT, perusahaan bisa melihat gambaran lengkap tentang kondisi mereka dan menentukan strategi yang tepat. Contohnya, menggunakan kekuatan untuk mengambil peluang, memperbaiki kelemahan agar tidak terkena ancaman. SWOT ini menjadi alat yang sangat penting dalam manajemen strategi. Lalu yang keempat, SWOT strategi. Kekuatan jadi andalan, kelemahan harus diperbaiki. Peluang jangan disia-siakan, ancaman harus diwaspadai. SWOT bantu kita berpikir, langkah mana harus diambil. Dengan analisis yang matang, analisis lingkungan bisnis harus dilakukan secara terus-menerus karena kondisi bisnis tidak pernah tetap. Selalu ada perubahan baik dari teknologi, pasar maupun perilaku konsumen. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mau berubah akan tertinggal jauh. Lalu yang kelima, terus beradaptasi. Dunia bisnis terus berjalan, perubahan datang tak tertahan. Kalau kita ingin bertahan, harus siap dengan perubahan. Analisis jangan berhenti, ikuti zaman setiap hari dengan strategi yang tepat. Kesuksesan makin mendekat pada kita. Terakhir ada kesimpulan, saya memahami bahwa analisis lingkungan bisnis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen strategi. Tanpa analisis ini, perubahan tidak akan memiliki dasar yang kuat dalam menentukan strategi. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sedangkan lingkungan eksternal membantu melihat peluang dan ancaman di luar. Dengan menggabungkan kedua analisis tersebut melalui metode SWOT, perusahaan dapat menentukan strategi yang lebih tepat dan efektif. Selain itu,
Analisis ini harus dilakukan secara terus-menerus karena lingkungan bisnis selalu berubah. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produk atau jasa yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan dalam memahami lingkungan, menyusun strategi, dan beradaptasi dengan perubahan.